Halo, selamat malam Kak Deon. Halo, selamat malam juga Laura Evangeline. Halo Kak, ini apa kabarnya nih Kak sebelumnya? Wah, luar biasa dong, baik dong pastinya. Di situ apa kabar? Oh, puji Tuhan, baik juga Kak. Ini Oh, puji Tuhan. sebelumnya Kakak perkenalan dulu dong Kak. Kakak ini siapa? Oh, saya perkenalan ya. Ya, jadi nama saya Gideon Adinata Pradipta, bisa juga dipanggil Deon. Biasanya teman-teman saya manggil Deon sebagai nama panggilan saya. Dan saya adalah anak tunggal dari sebuah keluarga gitu ya. Saya umurnya 18 tahun ini. Tahun depan 19 tahun dong pastinya. Iya dong. Terus status saya ini adalah masih mahasiswa. Jadi masih remaja lah hitungannya. Oh, berarti mahasiswa semester 1 ya tahun ini ya Kak? Ya, mahasiswa semester 1 dari angkatan 2021. Sama kayak Laura Evangeline ini. Oh iya Kak, sama dong. Oh Oh iya, iya. karena mahasiswa semester 1 nih Kak, dengar-dengar Kak Deon ini juga seorang entrepreneur ya? Waduh, kalau dipastikan entrepreneurnya kurang tahu, tapi saya semoga bisa mendapat title itu. Tapi pastinya Kakak punya bisnis dong Kak, sudah. Ya, punya bisnis kecil-kecilan sih, masih dalam tahap berkembang lah. Oke Semoga Kak. kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Ya, amin dulu dong Kak. Amin, amin dulu. Tapi boleh diceritakan Kak, bisnisnya tentang apa gitu Kak? Oh, bisnis saya tuh eh, ada dua sih yang saya jalani untuk sementara ini. Ada dua. Untuk yang pertama itu Evlogimenos, dia em, melayani produk-produk untuk fashion. Tapi untuk sementara ini kami masih berjalan di produk seperti kaos gitu, dengan mempunyai desain dan filosofi gitu. Kemudian untuk Mister Cowboy sendiri itu adalah basisnya kuliner. Dia menyediakan untuk sementara ini masih minuman tradisional dawet. Ya itu. Untuk kedepannya mungkin ada pengembangan sesuai pasar masyarakat lah. Bisa diusahakan itu. Oke, Semoga Kak. tercapai. Iya, amin dong Kak, pastinya. Amin dong. Tapi kan kalau misalnya sama sekarang nih Kak, kan yang tadi Kakak sebutin itu yang pertama bergerak di bidang clothing, yang kedua bergerak di bidang F&B. Nah, Ya, benar sekali. Kakak nih apa sih bedanya gitu kalau misalnya daripada produk-produk yang lainnya kan kalau sama sekarang nih banyak kan Kak. Bisa disebutkan gitu Kak. Oh, untuk perbedaan dan keunikan produk saya ya. Ya, Saya sendiri kayak merasa untuk Evlogimenos ini memiliki filosofi yang berbeda dari brand-brand lain. Seperti misalnya kami itu memiliki desain kaos yang mungkin punya arti dari suatu peristiwa yang kita angkat ke dalam desain tersebut, dan itu tuh nantinya bakal jadi pembelajaran yang punya sisi positif gitu loh. Jadi misalnya ada peristiwa yang buruk nih, tapi kita mengangkatnya dari sisi positifnya. Nah, di desain itu kita punya filosofi positifnya supaya masyarakat itu nggak lalai lagi dan bisa kayak mengimprove sesuatu gitu loh dari berdasarkan peristiwa itu. Nah, untuk Master Cowboy sendiri keunikannya yaitu merupakan resep-resepnya, ya merupakan salah satunya memang hasil dari resep saya sendiri dan penemuan saya sendiri itu sih. Jadi mungkin bisa dibilang merupakan ciri khas gitu yang nggak bisa ditemukan dimanapun, karena kan pembuatnya beda, tangan yang berbeda pasti berbeda rasa dong. Oke Kak, berarti kayak ada strateginya sendiri gitu ya Kak setiap produknya. Ya, tepat sekali. Oh, kalau gitu tuh Kakak ini belajar dapat strategi itu dari mana Kak? Atau asal mula dapat strategi ini gimana Kak? Boleh diceritakan sedikit Kak? Kalau belajar strategi, saya kurang bisa bercerita karena saya belajar dari diri saya sendiri gitu. Dan mungkin tokoh-tokoh motivator juga menjadi pendorong sih sebenarnya.
gitu. Oke, Belajar jadi dari diri sendiri dan orang tua. Orang tua juga tentunya mendorong dan mensupport, dan pembentukan karakter dari orang tua dan lingkungan pendidikan pasti juga berpengaruh. berarti kayak dari proses gitu aja ya Kak. Pokoknya tuh Ya, dari semua proses. keunggulan Kakak ini dapat dari proses. Ya, Oke Kak, kalau misalnya nih Kakak ini sekarang sudah menjalani bisnis kan ya pastinya. Sudah banyak juga pengalaman yang dihadapi Kakak, mulai dari proses gitu kan, yang tadi proses, terus suka Ya. dukanya juga. Nah, pernah nggak sih Kakak ini di situasi membawa bisnis itu tuh, kan mungkin pernah mengalami kegagalan. Nah, Kakak ini menjadi orang yang membawa faktor yang banyak gitu Kak, ke yang positif, misalnya tadinya jatuh jadi sekarang nih wah sukses gitu Kak. Oh, oke. Untuk perubahan ke arah yang lebih positif dah. Sepertinya belum bisa dibilang untuk sukses yang sukses banget, tapi menurut saya ini akan jadi ide yang lebih baik gitu. Jadi saya pernah mengalami itu, misalnya saja ketika pertama kali bisnis ini berjalan, khususnya Vlog Dimenos, itu sebenarnya kami tuh hanya menciptakan kayak pasar resell gitu loh. Kita membeli sesuatu dari marketplace, kemudian kita jual lagi di marketplace juga gitu. Kita membeli dengan harga murah dan kita menjual dengan harga yang sesuai dengan value barang tersebut gitu. Tapi beranjaknya waktu kan lama-lama kayak punya ide nih, kok ini bisnis kok lama-lama kurang maju, kurang berkembang gitu ya. Lalu kita dan rekan-rekan saya kayak menciptakan sistem baru. Kita menciptakan produk sendiri, dan itu membutuhkan kreativitas untuk saya dan rekan-rekan saya untuk terus berinovasi sih. Oh gitu Kak. Jadi kayak dulu berdagang gitu ya? Ya betul. Oke, bagus dong Kak kalau gitu Kak progresnya. Iya. Nah, jadi selain menuntut harus berubah, juga kreativitas kami sebagai tim itu meningkat juga kreativitas, dan pastinya kan harus berinovasi tuh. Jadi kita harus lebih ini lagi sih, lebih berkompeten lagi sih untuk mengembangkan produk. Oh gitu ya Kak. Ya pastinya pasti bagus sih Kak. Nah, kalau ini kan Kakak ini kan menjalani bisnis gitu kan Kak. Tentunya kan tadi Kakak juga seorang mahasiswa. Nah, kalau belajar bisnis ini nih kan pasti di luar studi kan Kak. Adakah keterampilan dari bisnis-bisnis ini Kak yang Kakak dapatkan sekarang? Sekarang Kakak bisa apa gitu? Berarti di luar lingkungan pendidikan ya, seperti kampus gitu. Oke. Keterampilan yang saya dapatkan ya, menurut saya sendiri selama menjalankan bisnis saya itu, yang pertama bisa mengatur dan memanajemen jadwal yang saya miliki. Misalnya hari ini ada meeting gitu, ya tepat waktu, dan selesainya juga harus tepat waktu gitu. Tapi ya untuk sementara ini, karena kita kan masih muda gitu, saya dan rekan-rekan saya masih muda, ya tentunya memang tepat waktu, tapi pasti molor-molor karena kita saking santainya dalam berrapat itu. Jadi kita tuh bahas semuanya dan mengupas gitu. Kemudian untuk yang kedua, membuat dan memplanning rancangan bisnis dengan timeline beberapa periode tertentu. Jadi dengan seperti itu kita mempunyai tujuan dan arah yang jelas gitu. Terus bisnis juga mengajarkan saya untuk berani mengambil keputusan, dan harus sadar bahwa keputusan yang kita ambil itu pasti ada resikonya. Dalam kehidupan sehari-hari juga pasti ada yang seperti itu. Tidak hanya di bisnis kok, di pendidikan juga. Wah, ngomongin tentang resiko tuh Kak. Kakak ini tipe orang yang gimana Kak? Yang ngambil resiko besar apa yang gimana Kak? Saya jujur saja untuk saat ini lebih
mematangkan rencana dulu baru berani mengambil resiko gitu ya. Tidak seperti saya di masa lalu gitu. Di masa lalu saya sangat agresif sampai ketika misalnya saya menanamkan saham atau Bitcoin karena melihat banyaknya konten-konten yang mendukung emiten tersebut gitu, langsung saya beli. Wah, itu hasilnya sangat menyesalkan. Jadi lebih baik kita harus mengambil keputusan dari diri kita sendiri, dan kita harus kayak merencanakan step by stepnya gitu. Jangan langsung ambil keputusan sacet-sacet tapi nggak terkontrol. Jadi nanti malah kita yang rugi sendiri gitu. Mengambil keputusan di sini, maksudnya mengambil resiko di sini tuh bukan yang barbar gitu, bukan yang langsung ambil resiko yang banyak tapi kita nggak tahu tujuannya apa. Jadi kita harus tahu tujuannya dan rancangannya gitu. Seperti itu sih. Berarti kakak ini bukan yang tipe yang high risk high return ya kak? High risk high return, iya itu dulu. Karena itu tadi kena pom-pom orang lain, nggak boleh. Sih, kak. Iya pasti ada pelajarannya ya kak setiap kejadian. Dulu sekali. Nah karena kakak ini kan bercerita banyak banget tentang bisnis yang kakak jalanin gitu kan kak. Nah awal mula bisnis ini nih, apakah ini tuh merupakan passion kakak atau kakak terinspirasi dari mana gitu? Oke. Mungkin kalau dari motivasi dan passion, mungkin Evlogi Millennials bisa dikatakan merupakan passion saya karena dari dulu memang saya menyukai fashion. Untuk melihat-lihat kayak banyak kan di society gitu kan, banyak anak-anak yang menggunakan pakaian-pakaian hype tapi dari luar negeri. Nah dari situ saya terdorong untuk membuat desain seperti ini dan membuat brand seperti ini ya, untuk mendukung produk lokal sih, produk lokal supaya lebih berkembang, supaya tidak kalah dengan brand-brand luar negeri. Karena dulu jujur saja Indonesia memang pernah menjadi kayak punya brand yang gede, yang mendunia gitu loh dulu. Tapi sekarang udah dijajah sama yang juga. Untuk Mr. Cowboy, sebenarnya tuh saya bukan orang yang terlalu suka dengan makanan tradisional. Maksudnya tidak terlalu suka untuk membuat makanan tradisional, tapi saya suka untuk menikmati makanan tradisional seperti itu. Misalnya dawet atau ronde atau apapun itu saya suka banget. Makanya itu dari situ muncul nih inspirasi. Kenapa nggak kita buat sendiri saja gitu. Oke kak. Berarti yang pertama tadi itu karena ingin mengembangkan brand lokal gitu ya kak. Dan kalau yang kedua itu walaupun bukan fashion tapi karena kesukaan gitu, jadi terdorong untuk terus maju gitu ya kak. Iya benar sekali. Hebat juga ya ini kak ini. Wah. Kalau kan gini kak, sebelum berbisnis ini kakak pasti ada alasan-alasan gitu kan kak. Terus kalau udah menjalani bisnis sampai sekarang ini, kakak tuh punya nggak sih kayak gambaran, mungkin keinginan dulu tuh harusnya belajar ini dulu atau seharusnya tahu hal ini dulu sebelum menjalani bisnis supaya waktu menjalani bisnis itu nggak terjebak atau gimana, punya kak? Nah punya banget kalau itu. Kalau misalnya saya bisa membalikkan waktu ya, saya pasti harus merencanakan dengan matang banget bisnis yang akan dikerjakan gitu. Selain itu juga kita juga bakal minta feedback dari pelanggan gitu, karena itu memang suatu yang penting. Feedback loop itu penting bagi bisnis kita supaya lebih berkembang ya. Dan kali ini saya agak kesannya agak sulit untuk menerapkan itu karena saya nggak tahu dasarnya itu. Jadi lebih baik mempelajari dulu lah apa yang akan kamu tekuni, apa yang akan kamu bisniskan, itu harus dipelajari dulu matang-matang apa strateginya gitu untuk meningkatkan brand kamu dan value-nya. Itu harus banget sih kalau menurutku. Terus untuk apa ya, kita tuh juga harus memilih partner yang
bagus, saya sih sudah mendapatkan partner yang bagus dan itu tuh merupakan suatu keuntungan ya bagi saya ya. Tapi kalau kamu pengen bisnis kamu itu pengen cepat, ya jalan sendiri. Tapi kalau bisnis kamu itu pengen berjalan jauh, berjalanlah bersama partner-partnermu itu. Dan tentunya harus memilih, tidak boleh tabrakan lah ya. Oh ya, kayak Gitu. kerja sama tim gitu ya Kak? Ya, kerja sama tim, benar. Kalau ini kakak ini kan udah mengalami kesulitan gitu Kak, ada nggak sih saran-saran buat yang baru mau buka bisnis gitu? Oh, baru yang mau buka bisnis, ya kalau menurutku yang paling penting ya, pertama harus punya motivasi yang kuat. Dalam artian kamu tuh kalau mau buka bisnis harus tahu resiko-resikonya gitu. Jangan ngambil bisnis ini habis itu nggak tahu resikonya, terus nanti stres sendiri gitu. Terus juga yang kedua, untuk ini apa ya, motivasi ini tuh kayak jangan pernah jadiin uang tuh sebagai motivasi kamu untuk berbisnis. Jadi kamu tuh fokuslah dengan solusi dan masalah orang lain, solusi dari masalah orang lain, dan dengan motif memberi manfaat bagi orang lain. Dengan kayak gitu tuh solusi yang kamu tawarkan itu akan berbanding lurus dengan uang yang kamu dapatkan, itu pasti sih kalau menurut saya. Berarti kayak bisnis itu tuh juga menguntungkan orang lain gitu ya Kak, nggak cuma buat diri sendiri gitu ya Kak? Iya, harus saling menguntungkan dong. Oh ya, mantap banget Kak. Nah yang terakhir nih Kak, kakak ini sebagai mahasiswa ini punya pesan-pesan nggak nih buat mahasiswa yang lain supaya mereka tuh punya keinginan atau motivasi gitu Kak buat berbuka bisnis gitu? Waduh, untuk itu kan mahasiswa-mahasiswa khususnya gimana nih untuk mahasiswa yang di luar kampus Kak Laura Evangeline ini atau menyeluruh? Menyeluruh seluruh Indonesia gitu, biar semakin banyak gitu bisnis di Indonesia ini gitu Kak, semakin banyak entrepreneur gitu lah Kak. Ya yang pertama sih menurut saya emang entrepreneur itu emang harus ada ya dalam setiap jiwa masyarakat dan khususnya anak-anak muda, karena memang Indonesia ini membutuhkan banyak sekali entrepreneur. Dari data itu sekitar orang-orang negara maju itu ada sekitar 13-15% entrepreneur di dalam kependudukannya, dan di Indonesia itu masih sekitar 4% tok. Dan itu emang harus dikembangkan sih. Jadi kalau menurutku emang kita nggak bisa ya maksain seseorang untuk jadi entrepreneur, tapi setidaknya buatlah dirimu itu menjadi bermanfaat bagi orang lain gitu dengan produk yang kamu tawarkan tentunya. Wah gitu ya Kak, mantap Seperti banget itu. nih Kak. Ini menurut pandangan saya loh ya. Iya Kak, apa Kak, ini kan pesan kakak buat mahasiswa, ya nggak apa-apa Kak. Ya. Ini jawaban Kak Joni. Terus juga satu lagi, Ya. fokuslah dalam hal-hal yang dibutuhkan oleh negara. Iya, seperti itu. Oh gitu ya Kak, jadi kalau walaupun berbisnis itu tetap menguntungkan negara gitu ya Kak, apa yang dibutuhkan Iya negara dong. dilengkapi oleh mahasiswa gitu. Benar sekali. Oke Kak, mantap sekali. Terima kasih Kak atas jawaban Iya. Kak Deon ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. di Tidak hari mengganggu, ini. santai saja. Ya, terima kasih. Kebetulan sedang libur saya. Oh, sedang libur ya kakaknya ya? Iya, sedang berlibur di sini. Ya, semoga harinya kakak baik-baik terus. Sukses terus ya Kak buat bisnisnya juga. Amin, buat amin. jalannya juga. Laura Evangeline, Kak Laura Evangeline juga. Semoga selalu diberi semangat ya untuk menempuh pendidikan di Ciputra. Oh, amin Kak. Terima kasih banyak Kak. Oke. Sampai jumpa lagi Kak. Iya, sampai jumpa.